Jelang lawan Korea Selatan U23, tiba-tiba ada kabar yang kurang sedap diterima timnas Indonesia U23. Bikin bangga. Beginilah perasaan Korea Selatan U23 ketika akan menghadapi skuad Shin Tae-yong di babak 8 besar. Breaking news, innalillahi. Kabar duka mendadak hampiri skuad timnas Indonesia jelang lawan Korea Selatan U23 pada babak 8 besar Piala Asia U23. Fans timnas bisa sedih mendengarnya, begitu juga dengan admin, sampai gemeteran ketika membuat berita ini. Salah satu pemain andalan timnas Indonesia yang menjadi idola timnas hampir dipastikan absen saat menghadapi Korea Selatan U23. Siapakah pemain itu dan mengapa pemain tersebut dipastikan gagal tampil? Simak penjelasan video ini ya sob. Hubner latihan terpisah dalam latihan terbaru yang dijalani timnas Indonesia U23. Kabar itu diketahui dalam unggahan di channel YouTube Bung Harpa. Terlihat dalam potongan video yang beredar, bek 20 tahun itu berlatih terpisah dengan pemain-pemain lain. Personil Cerezo Osaka ini terlihat hanya jalan santai dengan fisioterapis timnas Indonesia U23, Choi Ju-yang. Justin Hubner berlatih sendirian. Sebenarnya bukan berlatih, tapi jalan sendirian ditemani fisioterapis timnas Indonesia, Choi Ju-yang, kata Bung Harpa, mungkin ada sedikit gangguan. Sebab, ketika pemain lain berlatih, Justin Hubner hanya berjalan mengelilingi lapangan sebanyak 2-3 kali. Lanjut Bung Harpa yang mendapat kesempatan sekira 20 menit untuk memantau aksi latihan terakhir timnas Indonesia U23. Jika Justin Hubner absen di laga timnas Indonesia U23 versus timnas Korea Selatan U23 di perempat final Piala Asia U20 2024, tentunya kerugian yang luar biasa bagi skuad Garuda Muda. Justin Hubner diketahui sebagai bek tangguh yang tampil brilian saat timnas Indonesia U23 menang 4-1 atas timnas Yordania U23 ketika timnas Indonesia U23 menang 1-0 atas timnas Australia U23. Justin Hubner juga tampil tangguh meski baru saja tiba di Qatar beberapa menit sebelum kick-off. Sekarang harapannya Justin Hubner dalam kondisi bugar dan siap tempur menghadapi timnas Korea Selatan U23. Kabar baiknya, update terbaru disampaikan asisten pelatih timnas Indonesia U23, Nova Arianto. Tangan kanan Shin Tae-yong itu mengatakan semua pemain timnas Indonesia U23 dalam kondisi siap. Semua pemain saat ini dalam kondisi baik, tidak ada yang cedera, kata Nova Arianto lewat pesan singkat kepada MNC Portal Indonesia, Rabu 24 April 2024. Semuanya siap bermain untuk melawan Korea Selatan U23, lanjut mantan bek timnas Indonesia senior ini. Laga timnas Indonesia U23 versus timnas Korea Selatan U23 dilangsungkan pada Jumat 26 April 2024 pukul 00.30 waktu Indonesia Barat. Kemenangan dibutuhkan timnas Indonesia U23 untuk memperbesar peluang tampil di Olimpiade Paris 2024. Dari kesimpulan video tadi, mudah-mudahan pemain andalan kita Justin Hubner tidak mengalami apa-apa ya sob. Kita doakan semoga pemain timnas nanti bisa bermain bagus, aman, selamat, lancar, dan barokah. Dan dapat meraih kemenangan sehingga bisa lolos Olimpiade Paris 2024. Bikin masyarakat Indonesia bangga. Ternyata media Korea sudah ketar-ketir dengan skuad timnas Indonesia asuhan Shin Tae-yong ini gas. Berarti sudah menunjukkan bahwa level kita itu sudah di Asia. Tidak seperti apa yang dikatakan oleh yang katanya pengamat sepak bola yaitu Bung Towel, sang pembenci Shin Tae-yong.
Towel bilang bahwa Indonesia masih selevel Asia Tenggara yang belum mampu memenangkan Piala AFF. Media Korea saja mengakui kehebatan timnas Indonesia di bawah asuhan Shin Tae-yong ini. Di sisi lain, setelah berhasil mengalahkan Jepang pada laga terakhir grup B Piala Asia U23, Korea Selatan bakal menantang timnas Indonesia U-Strip 23 di babak perempat final. Kemenangan atas Jepang membuat Korea Selatan menjadi pemuncak klasemen grup B dan menantang timnas Indonesia yang merupakan runner-up grup A. Menjelang laga tersebut, salah satu media Korea Selatan, Start News Korea, memperingati timnas Korea untuk waspada pada Shin Tae-yong. Dalam salah satu pemberitaan, Start News Korea mengatakan jika timnas Indonesia tampil dengan digdaya saat menghadapi Yordania di laga terakhir. Mereka memuji gol-gol dari timnas Indonesia ke gawang Yordania yang tercipta dari proses tiki-taka yang fantastis. Menurut mereka, timnas Indonesia di bawah arahan Shin Tae-yong timnas Indonesia tampil sangat terorganisir. Mereka bisa tampil dominan saat menghadapi Yordania dan bisa memanfaatkan kelemahan Yordania dengan bermain umpan cepat. Indonesia yang dipimpin pelatih Steong merupakan tim yang terorganisir. Dengan baik mereka membuat Yordania kewalahan dengan umpan cepat dan tekanan ke depan yang aktif. Tulis Start News dalam beritanya, media Korea itu menyoroti gol kedua dari timnas Indonesia yang dicetak Witan Sulaiman pada menit ke-40. Gol tersebut tercipta lewat kerjasama tiki-taka apik dari 3 pemain Indonesia, Marcelino Ferdinand, Rizky Ridho dan Witan. Umpan manis Rizky Ridho berhasil diselesaikan lewat sepakan melengkung yang tak bisa dihalau kiper Yordania. Laga ini juga akan menjadi kali pertama Shin Tae-yong berhadapan dengan timnas negara asalnya. Maka tak heran jika Start News Korea mengulas performa timnas Indonesia di bawah arahan STY pada gelaran Piala Asia U23 2024. Laga antara timnas Indonesia menghadapi Korea Selatan sendiri akan berlangsung di Stadion Abdullah bin Khalifa, Doha, Qatar. Laga tersebut akan berlangsung pada hari Jumat 26 April 2024 dini hari, tepatnya pukul 00.30 waktu Indonesia Barat. Pemenang laga tersebut akan berhadapan dengan pemenang dari pertandingan antara Uzbekistan versus Arab Saudi di semifinal. Kabar baik datang untuk timnas U23 Indonesia. Sungguh benar-benar mulia hati jajaran pengurus klub SC Heerenveen karena telah mengizinkan Nathan Chu Aon untuk membela skuad Garuda di babak 8 besar Piala Asia U23 Indonesia. Banyak netizen yang ingin memberikan klub ini hadiah khusus karena kebaikannya. PSSI harus bisa membalas kebaikan yang diberikan SC Heerenveen kepada timnas Indonesia. Bahkan netizen sampai ada yang ingin mengirim 2 kontainer rempah-rempah asli Indonesia. Hahaha, ini sangat lucu sekali. Ada-ada saja netizen Indonesia ini. Lantas apa yang akan diberikan Erick Thohir untuk klub SC Heerenveen ini? Patut kita tunggu ya sob. Di sisi lain, SC Heerenveen mengizinkan Nathan Chu Aon kembali memperkuat timnas Indonesia U-Strip 23 untuk bermain di perempat final Piala Asia U23 2024. Klub Belanda itu dibanjiri ucapan terima kasih. Indonesia akan melawan Korea Selatan di babak perempat final Piala Asia U-Strip 23 2024. Laga itu akan berlangsung di Stadion Abdullah bin Khalifa, Jumat 26 April 2024 pukul 0.30 waktu Indonesia Barat. Menatap laga itu, Indonesia sempat dikabarkan tak akan diperkuat oleh Nathan. Padahal pemain berdarah Indonesia Belanda itu sosok penting untuk tim Merah Putih di Piala Asia U23 2024. Nathan menjalankan fungsinya dengan baik sebagai pemain nomor 6.
Dia membuat lini tengah Indonesia stabil hingga bisa memetik hasil positif saat melawan Australia dan Yordania. Ternyata Nathan hanya diberi waktu seminggu oleh Heerenveen untuk berlaga di Piala Asia U20 2024. Dia pulang ke Belanda setelah Indonesia mencukur Yordania. PSSI kembali melakukan lobby ke Heerenveen. Hasilnya positif. Nathan bisa memperkuat Indonesia untuk melawan Tiger Warriors. Unggahan Heerenveen pun dibanjiri netizen Indonesia. Ada banyak ucapan terima kasih. Terima kasih sudah mengizinkan Nathan kembali ke timnas Indonesia. Barangkali butuh training badminton, bisa hubungi kita ya. Jangan sungkan, kata akun @ina_badminton. Terima kasih, kata salah satu wasit Indonesia Thorik Munir Al-Katiri di akun @thorikalkat. Unggahan foto Heerenveen pada pemain saat latihan itu mendapat like lebih dari 96.000 sampai Rabu 24 April pukul 9.15 waktu Indonesia Barat. Ada lebih dari 40.000 komentar yang didominasi oleh netizen Indonesia.